Ini tuh menjawab semua keresahan saya sekarang-sekarang ini gitu, pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Dan termasuk juga saya mau menanyakan nih gitu ya. Tadi kata Kang Abu, fitrah itu indikatornya tenang, damai, dan bahagia gitu ya. Kalau boleh dijelaskan secara singkat mengenai apa sih bedanya tenang, damai, dan bahagia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita kembali di kajian online Tasik ya, majelis online Tasik. Dan tadi Kang Yudi udah bilang meskipun namanya online Tasik, tapi saya rasa ini terbuka untuk siapapun yang mau belajar. Karena ini terbuka untuk siapapun yang mau join untuk kita sama-sama berkontemplasi. Dan khususon pembelajaran bareng bareng sama saya tuh pembelajaran bersama ya. Jadi ini bukan ceramah, bukan tausiah, bukan mau mengajari, tetapi kita sama-sama berkontemplasi gitu. Jadi segala bentuk pembelajaran yang tidak dikontemplasikan tentu tidak masuk ke dalam pemikiran yang mendalam. Kepada pemikiran yang mendalam tentu tidak membawa kita kepada perilaku yang berubah. Maka saya rasa yang perlu kita lakukan dalam setiap pembelajaran adalah apa sih makna dari apa yang kita pelajari untuk hidupku gitu. Makanya di dalam konteks Quran disebut ikro kitabaka, bacalah kitabmu gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks kitab adalah diri sendiri, yang perlu dibaca adalah apa yang kita pelajari, dikontemplasikan atau bahasa kerennya di mirroring gitu ya. Eh, di muncul Sunda mah diregepkeun gitu ya intinya, sehingga pembelajaran ini bukan hanya jadi pengetahuan apalagi hafalan, tetapi kita ada action plan atau habis pembelajaran ini apa nih yang kita perlu perbaiki untuk kedepannya lebih baik gitu. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak Damang Sadayana sehat ya, semangat ke wangi ieu. Wah, malam ini Duh, di Jakarta rada hese ngomong Sunda Kang Yodi, jadi ya gitu ya. Campur-campur kan. Campur-campur. Malam ini kita belajar lagi, dan sebelum mulai ada baiknya mungkin kita hening sejenak ya. Eh, Al-Fatihah itu artinya kan membuka, membuka hati kita. Salah satu hal kenapa hati kita perlu dibuka, pengetahuan baru tidak akan pernah bisa masuk kalau kitanya penuh gitu ya. Sesuatu yang baru tidak bisa masuk lagi kalau kitanya sudah full gitu. Makanya mari kita buka hati kita untuk melepaskan semua konsep, semua pengetahuan. Kalau di Quran itu di surat 56 ayat 77, 78, 79, Quran itu hanya diberikan kepada orang-orang yang disucikan. Nah, disucikan ini kan sebetulnya Quran akan hadir kepada orang-orang yang menerimanya tanpa konsep gitu. Suci dari konsep, suci dari prasangka, suci dari segala bentuk penolakan. Intinya mari kita lepasin dulu sesuatu yang kita merasa tahu, karena dengan apa yang kepenuhan pengetahuan akan sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak untuk beral-fatihah dengan khusyuk, dengan hati terbuka. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan Bapak, barusan saya menutup Al-Fatihah dengan satu doa yang sering didawamkan oleh Rasulullah. Tapi doa ini agak jarang untuk kita dengar mungkin, jarang disampaikan, jarang untuk dipublikasikan. Padahal ini satu statement atau doa yang beliau selalu dawamkan dalam kondisi apapun. Dan yang menarik, selevel Nabi Muhammad aja sampai memohon kepada Allah dengan statement Allahumma arini ya Allah ya Robbana.
berikanlah kekuatan kepadaku untuk melihat seapa adanya. Melihat seapa adanya. Wah, itu luar biasa sekali gitu. Makanya dalam tradisi Islam, kenapa nomor satu itu disuruh bersaksi? Karena bagi kita, untuk melihat seapa adanya, itu pasti tantangan besar. Kenapa? Karena kita selalu melihat segala sesuatu dengan program yang sudah terinstal pada diri kita. Maka penilaian baik atau buruk, penilaian bagus atau jelek, itu terjadi karena kita sudah tervirusi atau kita sudah terinstal program-program yang kenapa banyak orang yang menolak realitas kehidupan, karena memang tidak melihat kehidupan itu seapa adanya. Tapi aku melihat dan aku menginginkan seapa akunya. Sehingga kekecewaan itu terjadi, penderitaan itu terjadi, karena kenapa? Tiap sholat ngomongnya Allahu Akbar, tiap iftitah ngomongnya inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi realitas kehidupannya bukan berserah kepada Allah, tetapi mengedepankan keinginanku untuk terjadi dan dimohonkan kepada Allah gitu. Nah maka dalam pembahasan malam hari ini kita bicara tentang hakikat fitrah, mungkin kita akan pelan-pelan untuk menyadari kembali ke fitrah itu kemana sih? Itu nomor satu. Yang kedua, terus prosesnya seperti apa gitu. Dan yang ketiga, bagaimana kita menuju kembali kepada fitrah, sementara kita tidak menyadari sesuatu untuk fitrah tuh gak pernah ada ya Ibu Bapak. Kalau saya di pengajian-pengajian biasanya saya nanya, kita tuh Ramadan untuk menuju fitrah nggak? Itu orang tuh jawab iya aja, padahal nggak ada kata-kata menuju gitu, tapi kembali ke fitrah gitu. Nah artinya mengembalikan kita ke seapa adanya. Karena saat kita kembali ke seapa adanya, disitulah bentuk dari keibadahan kita, bentuk dari kehambaan kita, sehingga nanti kita mengerti bahwa konteks kembali ke fitrah adalah proses seumur hidup yang saya rasa sangat-sangat dibutuhkan untuk latihan kapanpun dan dimanapun gitu. Gitu ya. Dan Ibu dan Bapak seperti biasa kalau ada pertanyaan boleh disimpan dulu. Ada sesuatu yang perlu diperjelaskan nanti di akhir kita akan detailkan. Jadi saya akan mulai pelan-pelan. Oh iya, ini juga karena mungkin habis Ramadan ya kita ketemu lagi. Jadi Ibu dan Bapak minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Senantiasa Ramadan kemarin bukan hanya bulan tradisi tidak makan tidak minum gitu ya, bukan hanya bulan pesta kuliner gitu misalkan. Terus si Idul Fitrinya bukan hanya sebagai seremonial, tetapi mudah-mudahan sudah membawa level batiniah gitu intinya. Ya. Oke, Ibu dan Bapak, seperti biasa saya izin pakai coret-coret ya, supaya nanti kita akan lebih visual untuk kita bisa memahami gitu. Oke, nah, saya mau membagi dulu begini, Ibu dan Bapak. Kalau kita berbicara dalam perspektif apapun, saya selalu membagi dua gitu ya, bahwa kenapa sih kalau kita bicara masalah tawaf gitu misalkan, tawaf itu pasti counterclockwise gitu. Artinya berjalan untuk kembali tidak mengikuti arah jarum jam gitu. Artinya, kita disuruh dikembalikan kepada sesuatu yang fitrah, kepada sesuatu yang esensial, karena fitrah itu salah satu pemaknaannya adalah original gitu. Nah jadi singkat cerita, kalau saya mau pakai bahasa dalam tradisi Islam, misalkan ketika Allah menghendaki membuat khalifah di muka bumi gitu ya, khalifah itu wakil bisa, ambasador juga bisa, apapun itu ya penamaannya. Tapi pada dasarnya, ambasador di sini artinya adalah citranya Allah gitu. Berarti kita ini adalah secitra dengan Allah itu sendiri gitu. Tetapi yang menarik, karena kita dikasih tools juga, selain percikannya yang namanya ruh, kita dikasih jiwa, dikasih keinginan, maka yang asalnya 100% secitra dengan Allah, itu lama-lama kita keluar dari citra Allah itu sendiri gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks kenapa disuruh kembali, karena 1 detik, ini saya agak lebay sedikit ya, 1 detik kita lahir ke bumi ini, 1 detik itu kita mulai dikaburkan dari khalifah itu sendiri gitu. Kenapa? Karena tiba-tiba kita diberikan, ditempelkan identitas misalkan. Lama-kelamaan kita punya pikiran masuk sebuah konsep gitu misalkan.
Nanti lama-lama dari identitas dan konsep, identitas dan konsep, identitas dan konsep, kita lupa siapa diri kita yang sejati, melekat kepada identitas, dan menyangka bahwa identitas itu adalah aku gitu. Saya kasih contoh Ibu dan Bapak. Contoh nih ya. Abu itu namaku, berarti Abu bukan aku. Tapi saat namaku ini dijelekin, kenapa aku sakit hati padahal Abu itu bukan aku gitu. Makanya kalau dalam perspektif yang agak lebih dalam, we born into the world. Kita lahir ke dunia, artinya apa? Ketempelan yang namanya dunia, sehingga nanti kita akan mengerti bahwa yang asalnya kita ahad, tauhid, kita jadi terkotak-kotak oleh sebuah program di dunia ini gitu. Ya, makanya nanti memang kehidupan ini pusat chaos sih. Kehidupan ini memang pusat dari yang namanya perbedaan, pusat dari yang namanya kekacauan gitu. Kenapa? Semua kekacauan nanti saya sering sebut dengan yang namanya limitasi identitas gitu. Ya, nggak usah yang beda agama, ibu dan bapak. Yang satu agama beda mazhab bisa berantem. Satu mazhab beda kitab bisa berantem. Satu kitab beda guru bisa ribut juga. Kenapa? Karena kita terkotakan oleh identitas dan konsep gitu. Makanya kenapa Nabi Muhammad sering sekali menyatakan satu statement, berikanlah kekuatan kepadaku untuk melihat seapa adanya gitu. Sehingga nanti kita mengerti fitrah itu adalah dirimu tanpa tempelan apa-apa gitu intinya. Jadi kalau sering pakai bahasa yang sering saya pakai, itu adalah diri yang belum ketempelan semua konteks keduniaan, atau itulah yang disebut dengan yang namanya dirimu yang sejati, gitu intinya. Ya, sampai sini oke dulu ya, Ibu dan Bapak ya, pelan-pelan ya, supaya nanti kita ngerti dan nanti kita akan paham bahwa kenapa Nabi Muhammad membawa spirit tauhid gitu. Ingat ya, tauhid itu mempersatukan bukan menyeragamkan gitu. Sehingga kalau orang dengan perspektif mempersatukan, dia pasti akan menerima perbedaan karena kenapa? Perbedaan didesain untuk saling belajar. Jadi nanti saya sering pakai tentang level manusia gitu ya, supaya nanti kita akan paham. Makanya dalam tradisi Islam, itu ada level yang paling bawah disebut Islam, di tengah-tengah disebut iman, di level yang tinggi disebut yang namanya ihsan gitu misalkan. Mungkin kalau kita kaitkan, di level bawah ini mungkin jasmaniah banget, namanya syariat gitu. Di sini sudah melibatkan nafs, namanya torikoh gitu misalnya. Ini syariat, tarekat sama-sama jalan sih ya artinya. Tetapi konteks udah masuk ke level ihsan, ini yang disebut dengan yang namanya hakikat. Nah, untuk pakai penamaan aja ya ibu bapak supaya mudah, level rendah saya sering sebut lower order of thinking. Jadi ini level rendah aja. Level tinggi, saya sering sebut dengan yang namanya higher order of thinking. Kalau dalam dunia pendidikan, lower order of thinking itu kerjaannya menghafal, menghafal, menghafal. Menghafal, menghafal, menghafal. Maka dia bisa jadi hafal, tapi dia tidak menciptakan apa-apa gitu. Makanya kenapa dalam tradisi masyarakat Islam di Indonesia gitu misalnya, perhatiin aja di setiap Ramadan itu pasti hataman diulang-ulang tuh. Tapi pertanyaannya, apa yang dihatamkan belum tentu paham gitu. Dan yang paling bahaya setelah hatam ngerasa soleh lagi. Wah itu bahaya tuh. Setelah pengajian ngerasa solehah lagi gitu. Padahal dia baru bunyi, baru hafal, tapi belum teraplikasi gitu intinya. Nah di level tinggi itu udah aplikasi. Makanya ibu bapak punten ya mohon maaf. Kalau kita bicara sodaqallahul azim bukan berarti asal bunyi maha benar. Tidak. Kenapa? Karena di atas sudah masuk kepada level yang namanya experience atau pengalaman. Di level bawah itu biasanya belum sampai ke pengalaman, tapi levelnya masih ikut-ikutan gitu. Makanya ibu bapak maaf ya saya pakai statement ini, orang di level bawah itu biasanya disebut believer. Believer itu pokoknya yang penting percaya aja. Dan biasanya dia mengikuti kepercayaan-kepercayaan. Ibu bapak kebayang nggak? Kita bisa percaya sama kepercayaan orang lain gitu. Gimana coba? Gitu ya. Makanya kenapa?
Yang tertinggi dalam perspektif apapun dalam hidup itu adalah pengalaman yang sudah dialami dan ini adalah kebenaran yang tertinggi gitu. Makanya ya kalau kita bicara dalam konteks apapun gitu ya, intisarinya adalah dialami langsung. Makanya yang di bawah ini biasanya yakin, percaya, yakin, percaya, yakin, percaya. Tapi belum tentu mengalami gitu. Makanya di surat 49 ayat 14 ya, menarik banget statement Nabi Muhammad ketika nanya ke orang-orang Arab Baduy, kamu udah beriman belum? Belum. Dibilang udah gitu. Terus Nabi Muhammad ngomong, belum ah. Kamu tuh baru taat, mungkin kalau pakai bahasa sekarang, sholat rajin iya, puasa rajin iya, umroh iya, haji udah, gelar udah. Tapi belum masuk ke hati gitu. Karena kamu baru taat, tapi belum menggunakan kesadaran gitu intinya. Makanya ukuran Allah ibu bapak punten pisan mohon maaf ya. Kemuliaan seseorang itu nggak ada kaitan sama ritual sebetulnya. Kemuliaannya seseorang tuh nggak ada urusannya sama sholat, sama puasa, sama umroh, sama haji. Kenapa? Karena itu semua adalah alat menuju kepada derajat untuk supaya kita masuk ke level tertinggi di sini gitu. Makanya level-level tinggi ini nanti disebut level-level takwa gitu intinya. Makanya nanti tujuannya adalah takwa. Takwa itu kalau mau diartiin sederhana, takwa itu adalah orang yang sadar gitu. Artinya, kalau orang yang sadar, dia akan melakukan bukan trigger dari orang lain, bukan paksaan dari orang lain, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kefitrahannya dia untuk melakukan karena kenapa? Dorongan dari dalam dirinya sendiri. Contoh, ibu bapak. Kalau orang sholat merasa berat dan tidak nyaman dan jiwanya tertekan, itu rata-rata sholatnya karena takut dosa dan takut masuk neraka. Tapi kalau orang sholatnya dengan fitrahnya, itu adalah sholat dengan bentuk kebutuhan. Pasti nyaman melakukannya. Dan saya pernah melakukan riset ya ibu bapak, 1.300 orang pernah saya tanya, surprisingly yang sangat mengejutkan, hampir 95% mereka nggak nyaman melakukan sholat. Kenapa? Ya karena hanya untuk melakukan dan menggugurkan kewajiban gitu. Makanya nggak heran kenapa sholat rajin tetap korupsi, kenapa sholat rajin tetap ngegosip, kenapa sholat rajin tetap ngejelekin orang, tetap berantem, tetap ribut dengan cara-cara orang lain dan keyakinan orang lain. Kenapa? Karena dilakukan pada level kesadaran rendah, lower order of thinking, di mana dalam perspektif itu, kamu baru beragama Islam tapi belum masuk kepada level keimanan, apalagi level kesadaran tertinggi gitu intinya. Ya, jelas ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, yang menarik, batasan antara titik tengah ke bawah dan titik tengah ke atas, at least paling sederhana, orang-orang di level atas itu mau menggunakan akal pasti. Dari titik tengah ke bawah, ini pasti non akal, ini pasti cuman ikut-ikutan gitu. Biasanya, maaf ya, ini tuh level yang pokoknya yang viral yang mana ikutan. Suara terbanyak apa? Ikutan. Nggak pernah ngecek, nggak pernah nanya, nggak pernah cross check. Pokoknya ikutan aja. Kenapa? Yang lain juga gitu. Kenapa? Udah, umumnya juga gitu gitu. Makanya kalau boleh pakai statistik bodoh-bodohan gitu ya, ibu bapak punten pisan. Orang yang menggunakan akal di kehidupan ini itu cuma 5% gitu. 95%-nya pasti followers. Sehingga 95%-nya ini cuma ikut-ikutan tapi nggak ngerti basic desainnya mau ngapain gitu intinya. Gitu ya, makanya Quran nggak pernah berhenti apa ya bahasanya ngingetin gitu. Kalau di surat 10 ayat 100 tuh ada kata-kata Allah tuh paling nggak suka sama orang-orang yang tidak menggunakan akal gitu misalnya. Ya, nah jadi sekarang ini ketika kita sudah tervirusi banyak sekali tempelan-tempelan yang bukan diri yang sejati, saatnya untuk kita kembali kepada kesejatian gitu. Makanya semakin menuju fitrah, semakin menuju sejati, indikator parameternya satu, tenang, damai, bahagia. Dah, ini kalau disingkat, ini yang disebut dengan yang namanya salam gitu. Dan tenang, damai, bahagia itu tidak bisa dilakukan hanya dalam bentuk yang namanya ritual tuh nggak mungkin gitu. Nah makanya maaf ya, orang dengar Islam itu biasanya dalam konteks identitas.
bukan kualitas gitu. Padahal kalau kita mau bicara dalam perspektif yang sebenarnya, misalkan ada kata-kata inna dina indallahil Islam, yang terbaik itu Islam, itu bukan masalah KTP-mu apa, bukan. Karena mohon maaf, KTP tidak menjamin apa-apa. Ibu bapak punten pisan ya, kalau orangnya jahat beragama bisa makin beringas. Kalau orangnya baik beragama bisa mungkin lebih baik. Jadi urusannya bukan agamamu apa, orangnya aja sih gitu. Nah yang sekarang kadang-kadang jadi general, mentang-mentang ini agamanya tertentu, agamanya yang dijelekin gitu. Saya rasa tidak ada satu agama pun yang yang mengajarkan keburukan, nggak ada. Karena apa? Ingat, agama itu alat, kayak pisau. Dipakai masak bermanfaat, dipakai jahat merugikan gitu. Jadi saya rasa di perspektif yang kita udah ulang-ulang gitu ya, ya mudah-mudahan kita nggak bangga dengan identitas, tapi kita perlu masuk ke dalam konteks kualitas yang lebih dalam gitu intinya. Ya, Ibu Bapak ya, jelas ya. Jadi sekali lagi pembahasan fitrah nggak mungkin dalam satu pertemuan, nggak apa-apa ya. Tapi seenggaknya, kenapa kita perlu meramadankan diri untuk kembali ke fitrah? Karena kenapa? Ramadan adalah proses membakar segala sesuatu yang bukan diri kamu yang sejati gitu. Makanya Ramadan itu dalam satu perspektif bahasa itu adalah sangat panas. Bulan pembakaran, ya kalau pakai bahasa dosa boleh lah ya. Tetapi poinnya sebetulnya bulan pembakaran yang bukan dirimu gitu. Dengan harapan, dengan dibakar 30 hari, satu Syawal kamu kembali kepada fitrah gitu. Dan jangan lupa ya Ibu Bapak, the truth Ramadan, Ramadan yang sejati itu justru satu Syawal gitu. Karena 30 hari kemarin sebetulnya praktis atau latihan. Karena aplikasinya justru di 11 bulan yang akan datang. Jadi bulan Ramadan 30 hari tapi meramadankan diri seumur hidup. Jadi Ibu Bapak punten bisa kalau bisa puasanya jangan berhenti gitu. Makanya kita dikasih Senin Kemis. Ya awas nih punten ya jangan di Ramadan puasa sawal rewog deui gitu. Tuangna seueur deui gitu. Makannya banyak lagi gitu. Di bulan Ramadan kita sedekah, di satu Syawal pelit lagi gitu. Nah itu berubahnya cuma 1 bulan dong gitu. Masa kita nunggu Ramadan yang akan datang gitu ya, kelamaan. Ya Ibu Bapak ya, jadi ini kita disclaimer dulu arah pembahasan kita akan kemana. Tapi yang jelas adalah kembali ke fitrah adalah kembali kepada dirimu tanpa identitas. Kembali kepada dirimu tanpa konsep, kembali kepada dirimu yang sejati gitu. Ya, sampai sini oke, Ibu dan Bapak suara aman ya, bisa di follow ya. Sip ya, aman, oke. Ngomong-ngomong Ibu Bapak, ini saya nggak bisa ngelihat wajah-wajahnya, tapi harapannya wajah-wajahnya kalau bisa jangan serius-serius amat ya. Ya ini santai aja ya. Jangan kayak mau ujian gitu mukanya ya. Santai aja ya. Merhatiin boleh tapi jangan kayak kebingungan ya. Gitu ya. Paham ya Ibu Bapak ya. Oke. Sip ya. Kita mulai dari step 1 gitu. Kita mulai dari step 1 dulu nih ya. Bismillah. Oke. Pada mulanya Ibu Bapak, kalau kita ngomongin surat 57 ayat 3 gitu, huwal awal wal akhir, dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang zohir dan yang batin gitu. Pada mulanya Ibu Bapak, segala sesuatu itu bentuknya itu di kotak yang pertama ini, itu namanya realitas. Itu pada mulanya. Ya, pada mulanya itu hanya realitas, hanya kenyataan aja. Sebagai contoh Ibu Bapak. Di rumah Ibu Bapak ada teh, di rumah Ibu Bapak ada kopi. Teh nggak pernah ngomong ke kita, "Hai manusia, panggil aku teh." Nggak ada, Bu, Pak. Kopi nggak pernah ngomong ke kita, "Wahai manusia, panggil aku kopi." Yang membuat itu teh dan kopi, itu kita. Yang membuat namanya itu teh dan kopi, itu kita, gitu. Pada dasarnya, semuanya hanyalah kenyataan, gitu. Jelas ya? Nah, realitas pada akhirnya akan dialami mengalalui yang namanya pengalaman. Jadi sebuah realitas dialami. Contoh Ibu Bapak, ruangan tempat saya ini sebelum saya masuk ke ruangan ini udah ada.
Jadi realitas itu ada duluan. Saat saya masuk ke ruangan ini, saya mengalami realitas namanya. Jadilah sebuah pengalaman gitu. Nah, orang-orang yang belum pernah masuk ke ruangan kamar saya, dia belum pernah mengalami realitasnya, dia baru mendapatkan dongengnya. Ingat ya Ibu Bapak, yang nyampe ke kita itu rata-rata bukan kenyataan, tapi narasi informasi. Ingat itu baik-baik. Termasuk semua cerita atau semua konteks ayat-ayat Quran yang datang ke kita, itu semuanya adalah narasi, semuanya adalah sesuatu yang perlu dialami gitu. Makanya Ibu Bapak, kenapa setelah baca Quran ada kata-kata sodakta. Sodakta itu satu akar dengan sodakoh. Sodakoh itu artinya sidik. Sidik itu artinya membenarkan. Artinya apa? Kalau kamu baca Quran, benarkan dong dengan perilakumu gitu misalnya. Ya jelas ya Ibu Bapak ya. Misalkan di Al-Baqarah 274, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di siang dan malam hari maupun tersembunyi maupun terang-terangan, mereka nggak akan dapat khawatir dan mereka tidak sedih. Ibu Bapak kalau membaca ini ulang-ulang, nggak khawatir nggak sedihnya nggak akan dialami. Jadi begitu kita dengar Quran, baca Quran, itu yang namanya informasi. Maka realitas yang menjadi pengalaman akan menjadi yang namanya ajaran gitu intinya. Contoh ya Ibu Bapak nih. Nabi Muhammad itu mendapatkan pengajaran tidak melalui buku, tidak melalui cerita, tapi beliau langsung mengalami langsung gitu. Makanya proses mengalami langsung itu disebut dengan yang namanya ikro. Gitu. Sehingga saat beliau mengalami, beliau melakukan, saat beliau melakukan, membuktikan, oh benar, baru diceritain sama teman-temannya gitu kira-kira. Nah, ajaran ini disampaikan dalam bentuk ajaran-ajaran, dalam bentuk cerita-cerita, akhirnya jadi pembelajaran. Akhirnya, singkat cerita, ini nanti panjang ya Ibu Bapak ya, di beberapa pertemuan yang akan datang kita akan bahas satu-satu. Nah Ibu Bapak, yang nyampe ke kita sekarang, itu adalah informasi. Jadi kalau Nabi Muhammad pada saat itu mendapatkan Quran sejati, yang langsung dari sumber, karena mengalami langsung, kalau bahasanya waktu bahas aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat, Nabi Muhammad mengakses aku dua dan aku satu, mengalami langsung, apa yang dialaminya diceritakan, diceritakan lagi, jadilah informasi. Disinilah jadi yang namanya mushaf Quran. Beda ya Ibu Bapak ya. Karena Nabi Muhammad sendiri nggak pernah ngelihat mushaf Quran sebetulnya. Nah, dari informasi mushaf Quran itu terus sampai kita sekarang melalui beragam yang namanya tafsir gitu. Terus lagi berbeda A, berbeda B, berbeda C. Wah, tafsir ini A sampai Z gitu. A sampai Z ada lagi A aksen sampai Z aksen. Terus sampai akhirnya nyampe ke rumah kita. Berarti Ibu Bapak berapa banyak nih rangkaian-rangkaian untuk menuju realitas. Karena jangan-jangan kita terjebak di level ini, terjebak di level ini, terjebak di level ini, terjebak di level ini, bahkan kita nggak pernah mengalami langsung sebuah realitas. Itulah kenapa yang nyampe ke kita sekarang, quote and quote, itulah yang disebut dengan yang namanya ilusi gitu intinya. Makanya kalau kitanya sekarang di sini nih, ayo dong kembali ke sini gitu. Tawaf dong. Karena kan maaf ya, yang nyampe ke kita sekarang pokoknya katanya, pokoknya katanya, pokoknya katanya. Menurut katanya pokoknya, menurut katanya pokoknya. Menurut figur otoritas ini, menurut figur otoritas itu, menurut guru ini, menurut guru itu, menurut. Kita kebanyakan informasi tapi tidak mengalami. Dan Ibu Bapak perlu disadari bahwa tidak semuanya informasi itu pengetahuan, belum tentu. Ya, jelas ya.
Makanya kalau pinjam dari leluhur Sunda, Ibu Bapak, wah bagus banget nih. Segala sesuatu yang nyampe ke telingamu dan belum kamu alami langsung, itu namanya dangiang. Dangiang itu kalau sekarang diartikan namanya jadi dongeng gitu. Nah, yang bahaya mengalami enggak di sini menjadi sumber yang namanya keyakinan, gitu kira-kira. Nah, Ibu Bapak maaf ya, keyakinan kita belum tentu selaras dengan kenyataan gitu. Makanya saat kita memegang keyakinan yang tidak selaras dengan kenyataan, udah pasti akan sangat sulit untuk selaras dengan kehidupan itu sendiri. Itulah penderitaan hidup saat keyakinanku tidak selaras dengan kenyataan gitu. Makanya saat kita kekeh sama keyakinan lama, memegang sama keyakinan lama, keyakinan yang membatu, itulah yang disebut dengan yang namanya berhala gitu misalnya. Makanya jangan menyembah berhala gitu. Dan ngomongin berhala ini bukan masalah patung ya, bukan. Tapi kamu yang mematung, pikiranmu yang mematung, kecerdasanmu yang mematung, kamunya nggak gerak, keras kepala gitu intinya. Ah pokoknya gini dari dulu juga gitu. Ah pokoknya gini aja dari dulu juga gitu. Makanya orang yang keras cenderung cepat patah. Orang yang kaku cenderung cepat rapuh gitu. Makanya kita perlu meluaskan keyakinan-keyakinan lama dan sorry to say, punten pisan mohon maaf, tipikal orang-orang yang mematung itu pasti pikirannya sulit luas, sangat mudah menyalahkan, sangat mudah merendahkan. Ini tipikal orang-orang yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, salah sedikit sesat gitu. Pasti ini mainnya nggak jauh aja, itu intinya. Makanya kan Quran selalu mengencourage kita gitu ya, Quran selalu memberikan semangat. Di surat 4 ayat 66 ya, ini kan perumpamaan, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Kan lucu ya kalau kita secara letterlek ngomongin bunuh diri, oh selalu bukan. Bunuhlah dirimu yang keyakinan lama yang tidak update dengan kenyataan saat ini gitu. Ya, karena nanti di level-level keyakinan, oh ini penuh dengan pokoknya katanya, pokoknya katanya, pokoknya katanya. Dan biasanya nggak ngerti engineering, aduh gimana ya, biasanya nggak ngerti mekanisme gitu. Punten pisannya Ibu Bapak ya, semakin menjauh inilah yang sering saya sebut sebagai program dogma dan doktrin gitu. Nah dogma dan doktrin adanya di sini nih. Makanya kan di surat 6 116, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, karena kebanyakan orang akan menyesatkanmu dari jalan Allah gitu. Ya kenapa coba 95% ikut-ikutan kan? Ah ngiringan weh, nu seueur kumaha gitu. Nu seueur ka dieu ngiring, nu seueur ka ditu ngiringan gitu. Sehingga saat kita ikut-ikutan akhirnya nggak jejak gitu. Ya, petanya jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kebayang nggak dari realitas murni satu sampai sekarang ke kita ini udah jauh lebay aja ya 1000 langkah gitu misalnya. Contoh Ibu Bapak ya kita ngomongin kenyataan. Siapa yang hari ini tahu beneran Nabi Muhammad gerakan sholatnya gimana? Nggak ada yang tahu Bu Pak. Semua juga menurut katanya pokoknya gini, menurut pokoknya katanya gini. Kebetulan nyampe di Indonesia yang dipakai mazhab Syafi'i yang kita kenal sekarang. Kok bisa-bisanya sekarang ribut antara orang yang atahiyatnya lurus sama gerak-gerak. Ngerasa yang lurus lebih baik, lebih benar, yang gerak-gerak salah. Gimana coba? Karena apa? Mayoritas gitu. Makanya salah satu kenapa rukun Islam nomor 5 itu haji, itu tuh sebenarnya suruh main jauh. Sok kamu lihat main agak jauh, itu di Mekah, di Masjidil Haram, kamu ngelihat nggak ada 100% orang yang sama sholatnya gitu. Makanya di surat 22 ayat 67-68, masing-masing umat itu udah ada syariatnya tertentu, nggak usah diributin lah gitu intinya. Supaya ngelihat dengan mata kepala, perbedaan itu ada,
Karena semakin kita jauh untuk melihat sebuah cakrawala, semakin kita akan menyadari bahwa oh iya ya, ternyata banyak yang beda dari aku gitu. Yang jangan-jangan selama ini kita menyalahkan karena limitasi pengetahuan kita yang sangat terbatas gitu. Nah, Ibu Bapak punten pisan, orang yang menyalahkan dengan limitasi yang terbatas itulah yang disebut orang-orang kafir gitu intinya. Jadi maaf ya, kalau orang udah mengkafirkan orang lain, yang mengkafirkan itu pasti kafir 24 karat gitulah kira-kira. Buktinya dia nyalahin orang gitu. Buktinya dia menyesatkan orang gitu. Gitu ya. Dah ya, jadi yang kedua kita tahu dulu petanya. Supaya nanti kita ngerti bahwa kembali kepada fitrah itu adalah mengembalikan dari semua informasi yang kamu dengar, dari semua yang ujung-ujungnya adalah kamu hanya menerima yang namanya realitas. Dalam bentuk yang namanya pengalaman. Makanya maaf ya, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudalil mutakin. Quran ini nggak ada keraguan bagi orang-orang yang takwa. Kalau nggak ragu, berarti udah ngalamin gitu. Jangan sampai terlalu banyak teori gula, tahu gula itu teorinya manis, tapi belum pernah ketemu barang yang namanya gula, belum pernah ngerasain manisnya gula tuh kayak apa gitu. Tapi ibu bapak lagi-lagi maaf banget ya, yang bisa nyebrang ke level-level atas itu cuman sedikit orang sih ibu bapak, nggak banyak gitu. Dan yang paling menarik lagi nggak bisa dipaksain. Dan yang paling asik lagi, orang yang mau pindah kuadran atau level ke level yang lebih tinggi, itu pasti dipanggil dan diundang oleh penderitaan yang sangat dalam dalam hidupnya. Jadi ya kira-kira punten, pisan mohon maaf ya, kalau deritanya belum dalam banget, sakitnya belum dalam banget, rada susah sih belajar gini-gini gitu. Kenapa? Pasti nyaman dengan keyakinan-keyakinan lama gitu. Makanya Nabi dan Rasul nggak ada yang masalahnya kecil, Bu. Pak. Ya, karena ya balik lagi, yang akan merubah kita adalah ketidaknyamanan, by the way. Dan ketidaknyamanan dengan curiosity, dengan why, dengan kenapa, nah itu pasti kita akan maju gitu. Ya, oke ya. Saya ulang nih. Saya ulang dulu nih, pelan-pelan ya, supaya nanti kita ngerti, oh kembali ke fitrah. Makanya Ibu Bapak punten ya, ini misalnya dari level 1000 ke 1, 1000 sampai 999-nya bakar lah kalau bisa. Itulah proses meramadankan diri gitu. Jadi punten ya Ibu Bapak, termasuk Ibu Bapak dengerin saya, please jangan percaya. Tapi simpen di folder informasi sebagai sebuah informasi titik. Jangan langsung, oh bener, oh iya. Abis ini belum dialami, belum diapain. Kemarin ya kata si Abu, kemarin ya katanya, pokoknya. Kita membiasakan mengucapkan sesuatu yang bukan informasi tapi yang sudah dialami gitu. Supaya nggak jadi ceramah gitu intinya. Kalau ceramah kan ngomongin sesuatu yang ada di buku gitu. Gitu ya. Tapi taklim itu ingat loh ya ada kata a'lam. Taklim itu kita belajar mau mengalami loh. Sehingga power orang yang mengucapkan karena pengalaman dan power orang yang mengucapkan karena dongeng dan cerita dan hafal itu nanti vibrasinya beda, Bu, Pak. Beda aja udah. Jadi jangan heran kenapa orang kok susah dengar kita, ya karena kita terlalu banyak ngomongin sesuatu yang nggak dialamin sendiri gitu. Nyuruh orang lain jangan pelit, yang ngomongnya pelit. Nyuruh orang lain sabar, yang ngomongnya beringas. Nyuruh orang lain untuk memaafkan, yang ngomongnya susah banget memaafkan. Nggak bisa gitu. Makanya kata Quran, kaburomaktan indallahi antakulu malataf alun. Allah tuh nggak suka sih kamu ngomong sesuatu yang kamu nggak kerjain gitu intinya. Dan ibu bapak jangan lupa ya kalau pernah dengar ada kata-kata baligu ani walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat. Ibu bapak bukan malam ini dapat satu ayat terus langsung di-share di WhatsApp grup keluarga, bukan loh ya. Tetapi saat kita dapat knowledge malam hari ini, dialami, dikerjain, membuat kita lebih baik, perilaku kitanya yang disebarkan sama orang lain gitu. Sampai sini oke ya, ibu bapak ya? Clear ya? Jadi kita
Ngaku aja lah ya ibu bapak, udah kita tuh jauh banget dari fitrah lah gitu kira-kira. Meskipun udah lama jadi orang Islam, jadi jangan-jangan nggak Islam-Islam banget gitu. Bahkan mungkin belum beriman apalagi ihsan lah gitu. Gitulah intinya. Supaya nanti kita ngerti juga bahwa kenapa yang disuruh puasa orang yang beriman gitu Bu, Pak. Bukan orang yang Islam gitu. Bukan orang yang identitas gitu ini. Ya. Nah, pembahasan berikutnya. Jadi sekali lagi ya, peta kita di beberapa pertemuan yang akan datang kira-kira arahnya begini. Satu ya Ibu Bapak ulangi ya. Ulangi nih. Di surat 84 ayat 19 ada kata-kata ang tobak artinya apa? Manusia melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupannya. Ingat ya ibu bapak, jangan pernah memaksakan apapun sama orang lain karena nggak bisa. Contoh ya, semua dipersatukan pasti dengan frekuensi. Let's say ibu bapak merasa wah ini oke banget. Tapi belum tentu siapa yang akan kita sampaikan frekuensinya sama. Jadi please kalau pakai bahasa Quran, hujurat, tahu kamar mana untuk kita bicara. Jangan pernah ngasih kalkulus ke anak TK, nggak akan ngerti gitu. Tapi saya rasa di MOT kan masa sih kita mau di level boleh atau enggak terus gitu ya. Masa sih kita mau di level syariat terus gitu. Kan kita udah bertahun-tahun. Saya rasa pembahasan kita sekarang ada di level inilah gitu misalnya gitu. Ya, tapi sekali lagi ingat semakin naik levelnya kata kuncinya adalah semakin bijaksana gitu. Semakin gak rese sama keyakinan orang, semakin gak maksa keyakinan orang. Kenapa ibu bapak? Maaf ya, kalau yang namanya believer, orang-orang percaya, dia membutuhkan orang banyak untuk percaya bareng gitu ibu bapak. Jadi punten pisan, kalau orang memaksakan kepercayaan orang lain untuk ngikutin kepercayaannya, berarti dia kurang percaya-percaya amat, dia perlu teman. Semakin banyak, semakin pede. Makanya orang yang believer pasti berkerumun. Wah, ngumpul-ngumpul, banyak-banyakan. Kenapa? Semakin banyak, semakin aku diyakinkan lagi gitu. Tapi di level seeker, di level atas, di level kesadaran, mau orang gimana, ya udah aja. Saya ngalaminnya gini kok. Saya nggak perlu validasi dari orang lain karena kenapa? Aku yakin dari apa yang aku rasakan langsung gitu. Jelas ya, Ibu Bapak ya. Jadi indikator parameter satu nih ya, supaya kita ngambil pelajaran. Semakin fitrah, semakin nggak ngurusin keyakinan orang lain. Dah ini nomor satu aja. Artinya semakin menuju fitrah, semakin kita nggak ngatur orang lain. Karena jelas kita tahu dan sadar kita nggak bisa ngatur siapa-siapa gitu. Ya jelas ya. Jadi di level ini, di level fitrah, tapi melihat perbedaan justru jadi pertanyaan, kok beda ya? Aku bisa belajar apa nih dari perbedaan gitu? Kok aku belum tahu ya gitu. Nah itu udah menuju fitrah tuh. Tapi saat ngelihat beda, tiba-tiba, oh ini bid'ah, oh ini kafir, oh ini sesat. Nah, itu namanya kurang jauh mainnya. Ya, itu namanya masih hidup dalam ilusi pengetahuan yang terlimitasi gitu Ibu Bapak. Ya, sampai sini oke ya Ibu Bapak ya. Makanya Ibu Bapak, untuk kita bisa menerima perbedaan, pasti kita didatengin sama sesuatu yang tidak menyenangkan. Hanya hal yang tidak menyenangkan yang membuat kita semakin fitrah gitu Ibu Bapak. Jadi maaf ya, jangan kira Allah memberikan kesabaran kepada kita dengan kesabaran, keindahan, dan kebaikan. No, Allah memberikan kita kesabaran, diberikan kesempatan untuk berantem sama pasangan, berantem sama anaknya, berantem sama tetangganya, supaya kita punya kesempatan untuk memaafkan gitu. Bagaimana sikap welas asihnya Allah akan hadir kalau kita tidak diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Justru saat kita ketemu hal-hal yang kita nggak suka, disitulah kesempatan untuk kita menjadi khalifahnya, menghadirkan welas asihnya Allah di situ gitu. Di dalam satu conversation di film Bruce Almighty,
Morgan Freeman tuh jadi Tuhan ceritanya Ibu Bapak. Datanglah ibu-ibu datang. Dear God, kenapa ya keluarga aku tuh berantem mulu? Terus Morgan Freeman ngomong gini, bukankah dalam chaos kamu diberikan opportunity untuk bisa memaafkan dan mencintai? Terus si ibu ini diam. Oh, saya pikir Tuhan begitu saya minta damai, Tuhan akan ngasih saya damai. Enggak. Kalau kamu minta kedamaian, yang akan aku kasih justru malah kekeosan dan kehektikan dan keributan. Kenapa? Di dalam situ kamu bisa belajar damai. Jelas ya? Makanya dalam hukum semesta ada yang disebut paradoks gitu Ibu Bapak. Bagaimana kita jadi orang sabar kalau kita nggak pernah ketemu orang nyebelin misalkan? Bagaimana kita akan menjadi ikhlas kalau kita nggak ketemu orang yang nyakitin kita gitu? Ya, oke ya. Sehingga sekali lagi, semakin menuju kepada fitrah, pasti nggak pernah rese lagi sama keyakinan orang, nggak ngatur, dan kata kuncinya mau selalu belajar bukan menilai. 49:13 aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk li ta'ruf. Saling kenal mengenal, bukan nilai menilai, bukan jelek menjelekan, bukan rendah merendahkan. Makanya kenapa pesan takwa nggak bisa jauh-jauh ya Ibu Bapak. Ujung-ujungnya apa coba? Pandai memaafkan kesalahan orang. Nah, di level ini rata-rata orang ngomong, aduh susah. Tolong ganti kata susah dengan belum terlatih. Karena memaafkan itu keterampilan. Ikhlas itu keterampilan. Sabar itu keterampilan. Ya, bukan anugerah yang diminta terus sama Allah, bukan. Nah, kadang kita nggak ngerti gitu. Apa yang dihadirkan itu untuk justru mewujudkan apa yang kita harapkan gitu misalnya. Tapi pasti melalui sebaliknya gitu Bu, Pak. Ya Allah berikanlah aku kekuatan. Pasti ditekan karena pengen kuat gitu misalnya. Ya sampai sini oke ya Ibu Bapak ya. Dan nggak mudah memang. Kembali ke fitrah nih nggak mudah. Orang panjang banget jalannya kok. Kita udah terlalu banyak dikasih virus-virus konsep, virus-virus dogma, virus-virus doktrin, ketakutan-ketakutan gitu. Makanya salah satu kenapa di agama itu ada banyak ketakutan, bagus juga sih. Karena dogma dan doktrin itu dibutuhkan pada level tertentu gitu. Karena kan kalau audiens saya anak TK SD nggak mungkin cerita gini. Adik-adik, hidup ini adalah realitas. Nah pusing, dia belum ngerti gitu. Udah aja lah. Adik-adik kalau sholat nanti dikasih permen ya. Udah nggak apa-apa. Dia nggak ngerti sholatnya, yang penting pengen permen ya. Nah di situ sistem punish and reward gitu. Setidaknya membentuk kedisiplinan dulu gitu. Ya, ya Bapak ya. Dah. Nah, sekarang tahapan satu udah, kita masuk ke tahapan dua. Jadi petanya kita kira-kira begini ya. Jadi kita dari dogma doktrin, dari dunia penuh ilusi. Ilusi itu dalam bahasa yang sering kita dengar namanya maya ya. Maya tuh gini, ibu bapak tuh ngerasa ngelihat saya gitu sekarang. Lo orang lagi ngelihat layar kok gitu. Ya saya tuh maya banget dan nggak tahu ya ini yang ngomong AI kah nggak tahu nih sekarang gitu nggak kira-kira. Makanya kita perlu filter akal ya makanya cuplikan-cuplikan yang kita lihat di dunia maya jangan dijadikan langsung mengambil keputusan yang komplit gitu. Ya jangan terlalu cepat mengambil keputusan, jangan terlalu cepat menyimpulkan gitu. Makanya senjata utamanya tuh khusyuk gitu sebenarnya. Khusyuk tuh pause gitu. Diem dulu, aware. Being aware of being aware gitu misalnya. Dalam artian tidak reaktif. Siapa tahu salah dengar, siapa tahu salah lihat, cek and recheck lagi sebelum nge-send, baca ulang lagi, sebelum ngasih komen, baca ulang lagi, sebelum ngomong mikir ulang, sampai benar-benar batasan-batasan yang disampaikan itu bukan trigger tapi keputusan.
tapi dorongan gitu. Nah itu namanya takwa gitu intinya. Nah sekarang kita agak sedikit berbicara tentang konteks ketauhidan gitu Ibu Bapak. Ya, dalam konteks yang namanya ketauhidan gitu. Oke. Tauhid itu dari kata ahad artinya satu kesatuan yang tidak terpisah gitu. Jadi kalau kita bicara Ibu Bapak, semua itu hanya lautan. Tapi karena ada tiupan angin, maka lautan menjadi ombak gitu. Nah kita semua adalah ombak-ombak di lautan itu. Berarti ombak adalah lautan yang mewujud gitu. Contoh dulu ya, supaya gampang. Ini lautan nih ceritanya. Lautan gitu. Karena ketiup angin, tiba-tiba jadi ombak satu, ombak dua, ombak lagi. Wah banyak banget ombak gitu. Suka nggak suka mau nggak mau, ombak ini hanya sementara dan akan kembali ke lautan itu sendiri. Saat kita ngelihat ombak A, ombak B, C, D, E, F, G, kita ngasih nama A sampai G, tapi pada saatnya nanti setelah si ombak kembali kepada lautan, semua nama jadi nggak ada gitu. Jelas ya? Yang lucu, nanti ombak A sama ombak B ngegosip nih. B, kita tuh berasal dari mana ya? Si B ngomong ke A, iya gue juga nggak tahu nih. Kalau kamu dari mana? Nah, dua-duanya bingung tempat asalnya gitu. Padahal dua-duanya adalah tampilan dari laut yang sama menjadi ombak dengan perspektif yang berbeda gitu. Ya, semoga ini memudahkan ya teman-teman. Maka saat menjadi lautan itu namanya manusia gitu. Saat mengombak itu namanya orang. Pamicek Sunda mah ieu manusia, ieu jalmaan. Wong menungso. Ini human, ini topengnya, persona, jadi person gitu. Jadi kita bisa ketipu sama topeng, padahal esensi yang sama gitu intinya. Ya, saya ulangi lagi ya teman-teman ya, supaya kita tahu yang fitrah tuh yang mana gitu. Jelas lah fitrah kan yang ini ya. Punten pisan ya, kemanusiaan bisa hilang gara-gara ribut beda agama misalnya. Agama tuh urusan ombak loh. Ini nggak ada yang sama semuanya. Tapi ketidaksamaan ini semua sumbernya sama gitu. Saat dia menampil jadi berbeda, tapi saat dia kembali tidak ada yang berbeda justru. Maka saat di atas namanya ilah, saat menyatu namanya Allah. Makanya disebut la ilaha illallah gitu intinya. Ya pelan-pelan ya teman-teman ya. Coba dikunyah pelan-pelan, santai supaya nanti kita ngerti, oh mengembalikan ke fitrah tuh kembali kemana sih gitu intinya. Nah, karena kita terlalu lama jadi ombak, kita tuh lupa asalnya bahwa ombak itu asalnya dari air atau ombak itu asalnya dari lautan gitu. Karena kita kelamaan pakai jubah atau kendaraan baju fisik manusia, kita menyangka bahwa tubuh ini aku gitu. Kita menyangka bahwa pikiran ini aku. Kita menyangka bahwa memori ini aku. Kita menyangka bahwa emosi ini aku. Padahal itu semua hanyalah alatnya.
Makanya dalam perspektif ini, kalau pakai di surat 30 ayat 30, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Maka yang namanya fitrah, sesuatu yang nggak pernah berubah gitu. Oh berarti kita udah mulai ngerti nih, tubuh berubah, nama berubah, status berubah, pikiran berubah, emosi berubah, memori berubah-ubah. Oh berarti itu ilusi ya gitu. Tapi kita menyangka bahwa yang ilusi itu asli, yang asli itu ilusi gitu, kebolak-balik gitu, Bu, Pak. Sehingga mempertahankan yang berubah, tapi tidak menghidupkan yang nggak berubah gitu. Jadi ketukar tuh. Clear ya? Oke ya, pelan-pelan ya. Nanti kita agak lebih dalam. Nah, ini analogi satu nih. Supaya nanti kita ngerti bahwa begitu nanti kita berantem gara-gara urusan identitas, kita berantem gara-gara urusan beda keyakinan, kita berantem gara-gara urusan beda baju, beda ini itu. Udahlah. Itu urusan-urusan ombak gitu. Berarti kalau masih berantem di urusan ombak, belum minal aizin wal faizin, belum berarti. Belum kemenangan di situ. Kenapa? Masih terjebak dengan pola lama, pemikiran lama, keyakinan lama, belum merdeka dari dirimu yang lama. Itu berarti belum Idul Fitri gitu. Makanya kan kalau pakai surat 5 ayat 110 Al-Maidah, Idul Fitri itu salah satu ciri hari raya adalah turunnya hidangan langit. Turunnya hidangan langit ini artinya apa? Kesadaran-kesadaran esensialnya hadir gitu. Nah karena kita terlalu sibuk dengan Idul Fitri yang ritual, ya akhirnya sibuk menentukan kapan hari raya gitu. Apalagi buat ibu-ibu ya, ketupat bisa basi ya, jadi berantem tuh gara-gara hari rayanya beda gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih gitu. Nah, poin yang ingin saya garis bawahi di pertemuan pertama ini Ibu dan Bapak, satu aja ya dari semua pemaparan ini, saya mau menggarisbawahi gini. Kalau Allah sebagai pencipta, pasti berkomunikasi dong dengan yang diciptakan. Pasti ada conversation lah bahasanya gitu. Pertanyaannya, Allah ngobrol ke kita lewat apa sih? Satu, peristiwa. Allah tuh ngobrol selalu melalui peristiwa dalam hidup kita. Itu adalah bahasanya Allah ke kita gitu. Makanya kenapa Nabi Muhammad disuruh Iqra. Iqra itu membaca kondisi, membaca peristiwa gitu. Nah lucu ya, orang nyari Allah jauh-jauh kemana-mana, tapi tiap peristiwa dalam kesehariannya nggak pernah ngelihat Allah di situ gitu. Emang peristiwa datang dari mana? Kalau pakai pandangan pendekatan teologis, ya dari Allah lah gitu kira-kira. Nah sekarang pertanyaannya, peristiwa yang datang ke kita baik atau buruk kira-kira? Netral, namanya realitas gitu. Jadi kalau kita mau simpel, apa wujudnya Allah? Ya realitas itu sendiri. Makanya nanti orang yang bisa menyatu dengan realitas baru pantas ngomong kul hu Allahu ahad. Aku menyatu dengan Allah, aku menyatu dengan realitas. Artinya apa? Allahumma arini al-asya'aka mahiyya. Doanya Nabi Muhammad, ya Allah ya Robbana, berikanlah kekuatan kepadaku untuk melihat seapa adanya. Artinya apa? Aku menerima kenyataan. Titik. Jadi bukti berserah kepada Allah itu bukan rajin ke masjid, Bu, Pak. Ya itu bagus-bagus aja sih. Tapi bukti berserah kepada Allah adalah apapun realitas yang terjadi dalam hidup, kamu terima. Itulah yang disebut total acceptance, itulah yang disebut total surrender. Bahasa Arabnya Islam gitu intinya. Jadi maaf ya, mau rajin sholat, rajin puasa, umrohnya sering, Ramadannya tamat,
tapi tiap kenyataan ditolak mulu, kafir namanya gitu. Mempersekutukan realitas, musyrik bahkan. Nah, yang menarik nih ya di satu sisi, kan ibu bapak punten pisan ya. Diri kita yang sejati itu kan percikannya dia nih di surat 32 ayat 9 itu aku tiupkan kan. Let's say ini ada dua tiupan ruh aja misalnya ya supaya gampang. Keluarga A, yang satu dititipkan keluarga B. Tiupan ruh yang quote and quote suci, karena dia dititipin di keluarga A, kesucian ruh si yang ditiupkan ke sini diwarnai warna keluarganya A. Let's say merah aja udah. Maka ketika konteksnya di mana si A percikan ini jadi warna merah, dia akan melihat segala sesuatunya merah aja gitu ibu bapak. Ya sampai sini oke ya. Nah sekarang kalau kita bicara let's say si B. Ya let's say si B nih. Si B terlahir di keluarga yang hijau warnanya. Jadi dia akan melihat segala sesuatu hijau pasti gitu. Artinya kalau si B ini dalam kesehariannya konteksnya misalkan gitu ya teman-teman ibu bapak nih ya. Dia ketutup realitas dengan semua pengetahuan, dengan semua keyakinan, dengan semua apapun yang diinstal oleh orang tuanya ke si B itu sendiri, ke si A itu sendiri gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa kenapa kita semua bisa jadi berbeda-beda, karena kita terinstal sesuai dengan di mana kita lahir gitu intinya. Sampai sini oke ya, Ibu Bapak ya. Ya kita pahami dulu ini ya, pelan-pelan, sepelan-pelan mungkin. Oke. Nah, sekarang si A sama si B berarti kan punya program yang berbeda ya, Bu, Pak. Si A sama si B ini programnya jadi beda gitu. Artinya kalau si A sama si B programnya jadi beda, setiap mengalami atau menerima kenyataan, dia akan selalu membawa warnanya, dia pun akan selalu membawa warnanya, maka kanvas yang kosong bagi si A ini warnanya merah. Bagi si B ini warnanya hijau gitu. Ketemulah di dalam kehidupan nyata, berantem nih si A sama si B. Kenapa? Karena dua-duanya membawa warna, konsep, keyakinan yang berbeda gitu. Nah, salah satu yang tadi saya cerita, dua-duanya membentuk dengan yang namanya keyakinan. Padahal setiap apapun dalam hidup yang diberikan Allah, inilah yang disebut dengan yang namanya kenyataan. Di sini ada ekspektasi, di sini ada mau-mau, di sini ada rencana, di sini ada ina itu dan lain-lain. Udah aja. Dan perang terbesar dalam hidup adalah keinginanmu dan kenyataan. Selesai. Makanya dalam perspektif Quran, ekspektasi itu dilambangkan dengan saitan gitu. 22 ayat 52, bahwa setan akan memasukkanmu melalui godaan-godaan keinginan gitu intinya.
Jelas ya? Jadi, kembali ke fitrah adalah dari semua apapun yang kita ketahui sampai saat ini, pengetahuan apapun, keyakinan apapun, yang tidak selaras dengan kenyataan, lepaskanlah itu semua untuk hanya mau menerima kenyataan itu sendiri gitu. Makanya rata-rata kenyataan itu pahit gitu. Nggak sesuai sama keinginan lah, nggak sesuai dengan harapan lah, tapi ya itu poinnya. Dan saat kita mulai menerima kenyataan, disitulah kita baru bisa bilang, balik lagi, Kul hu'allahu ahad. Aku menyatu dengan kenyataan gitu. Ya, teman-teman ibu bapak ya. Nah, saya rasa ini permulaan kita untuk bicara tentang kembali ke fitrah gitu ya. Jadi ya kita nggak ngomongin lagi tentang konteks yang ya ya bukan hanya dalam wilayah di ritual atau di syariatnya gitu ya ibu bapak. Makanya kita latihan sehari sholat 5 kali. Untuk apa? Kita punya waktu me time. Untuk tidak terlalu sibuk pikiran, perasaan, emosi, istirahatkan jiwa sesaat untuk apa? Belajar nerima lagi kenyataan. Mengurangi makan dan minum, supaya tidak terlalu terikat, terjebak kepada makanan dan minuman misalnya. Mulai memproses ego gitu. Supaya bukan marah yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol marah. Supaya bukan benci yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol benci gitu. Makanya kalau dalam bahasa tasawuf semuanya disebut tazkiyatun nafs. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita, membersihkan ekspektasi kita agar selaras dengan kenyataan. Nah, saat keyakinan ekspektasi sesuai dengan kenyataan, itulah yang sering disebut mencari ridhonya Allah gitu intinya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, nanti kita ngerti bahwa ibadah itu apa akhirnya gitu. Menghambakan diri kepada Allah itu artinya aku hanya siap menerima semua konsekuensi dalam hidup dan aku hanya siap menerima semua kenyataan dengan melepaskan semua keinginan, mau-mau, konsep, keyakinan, karena itu semua akan basi di hadapan kenyataan. Hatur nuhun, saya kembalikan dulu ke Kang Yodi. Mangga Kang, kinten-kinten gitu dulu Kang. Kang Yodi masih ada nggak ya? Ada, Oh, ada. mangga Kang Yodi, punten. Alhamdulillah punten terlempar berkali-kali tadi Kang Abu. Siap. Iya, alhamdulillah hatur nuhun eh, Kang Abu. Jadi apa namanya tuh simpelnya atau sederhananya gitu Kang. Semakin fitrah, semakin tidak rese gitu ya Kang. Gitu ya Kang, udah. Gampangannya gitu. Dan satu sih Kang, Ya. semakin fitrah, semakin tidak banyak komplain. Tos, gitu weh. Oke. Siap, alhamdulillah. Gitu. Jadi Kau upami seueur kuku lutus, jauh ti fitrah Kang, gitu. tak eta ngeceknya gitu aja Kang ya. Kuku lutus keneh henteu gitu. Berarti tebih keneh kalau masih kuku lutus Tebih, maka laras, aduh. tebih pisan itu mah, Iya, gitu. teorinya mah sederhana ya Kang ya, tinggal prakteknya ini. Nah gitu. Silakan Tapi Bapak Ibu. Iya, tapi gimana kalau Kang? kita praktek nggak ada teori juga Hmm, landasannya agak repot sih betul. Kang. Gitu. Betul, Jadi betul. makanya antara teori praktek dua-duanya ya Sangat dua-duanya pokoknya sangat relevan penting. lah gitu. Sangat penting dua-duanya Kang. Iya, Kang Yusep, silakan Pak Yusep atau siapa nih? Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Eh, Alhamdulillah sekali dikasih kesempatan untuk bertanya langsung ke Kang Abu Marlo nih. Dulu pernah juga ikutan di daerah Cipaganti ya. Oh coba ganti, iya iya iya. Wah, dulu banget itu Mas. Iya udah lama tuh. Itu eh, agak keberatan mungkin dulu ya memprosesnya. Jadi enggak apa ya dulu beberapa kali, tapi mungkin belum
kena masalah dan sebagainya ya. Nah, sekarang baru ngertinya sekarang-sekarang gitu. Itu namanya belum jatuh tempo, Mas. Nah, itu Masya Allah, memang berat gitu ya kalau misalnya dulu mempelajarinya itu ini teh apa gitu ya. Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ikut juga ngaji Roso dan sebagainya dan ada Kang Abu Marlo dan sebagainya jadi lebih lebih tercerahkan gitu. Alhamdulillah juga ini tuh menjawab semua keresahan saya sekarang-sekarang ini gitu pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Dan termasuk juga saya mau menanyakan nih gitu ya. Tadi kata Kang Abu fitrah itu indikatornya tenang, damai dan bahagia gitu ya. Kalau boleh dijelaskan secara singkat mengenai apa sih bedanya tenang, damai dan bahagia? Terus kemarin-kemarin saya mendengarkan dari podcastnya Ustadz Felix gitu ya. Katanya apakah bahagia itu hanya akan dirasakan di akhirat saja atau di surga saja? Karena paling banter katanya eh, kita itu di dunia yang penuh dengan ujian ini kita dapat ketenangan dan itu suka saru dengan kebahagiaan. Nah itu boleh dijelaskan mengenai hal itu karena saya juga nggak bisa langsung nerima gitu ya apa namanya perkataan dari Ustadz Felix juga walaupun beliau juga saya ikutin juga gitu ya. Boleh dijelaskan, terima kasih. Oke, terima kasih. Kang, sejujurnya saya nggak tahu statement apa yang lengkapnya, tapi mungkin saya nangkep dari apa yang saya terima gitu ya. Ya, Jadi mudah-mudahan ini sedikit memberikan catatan kaki gitu ya. Pertama, kita tahu bahwa di dalam perspektif yang lebih tinggi, surga itu bukan letak geografis gitu. Kalau kita mau bicara dalam konteks yang namanya surga. Makanya surga itu dalam bahasa Arab disebut jannah. Jannah itu artinya kebun. Jadi ini sering diartikan bahwa kebun yang dirawat dengan baik, maka akan tumbuh buah-buahannya baik, airnya mengalir baik. Kata kuncinya adalah orang yang di surga adalah orang yang terus-menerus memupuk, memperbaiki dirinya untuk terus lebih baik. Itu intinya. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini tidak terletak pada jasmania, tapi terletak pada nafs. Ini kondisinya kepada konteksnya lebih kepada rasa daripada letak geografis gitu intinya. Itu satu. Nah, sekarang yang membuat kita sulit ada di surga, yang membuat kita sulit untuk ada tenang dan damai dan bahagia, nanti kita jelasin perbedaannya. Itu satu, karena kita dianugerahi alat, di mana alat itu adalah anugerah, tapi di satu sisi juga adalah kutukan, namanya pikiran. Nah, si pikiran ini menarik nih. Di satu sisi nggak ada pikiran nggak bisa mikir, tapi di satu sisi pikiran ini membawa kita terus ke masa lalu dan pikiran ini membawa terus ke masa depan gitu. Contoh, tenang bahasa gampangnya saat aku sedang dalam ketidakkhawatiran. Pertanyaan saya, tempat khawatir ada di mana? Di masa Depan. 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 Khawatir tuh cuma ada di masa depan aja. Ya. Dan menariknya, masa depan itu nggak ada. Kapan masa depan? Orang hidup itu cuma saat ini, sekarang, di sini kok. Masa lalu sudah jadi memori gitu. Jadi tenang adalah saat kita hadir utuh di sini sekarang saat ini. Itu nomor satu yang disebut dengan yang namanya tenang. Nah, saat ketenangan hadir utuh saat di sini, tidak ada kegelisahan, di situ kita akan benar-benar bisa diam dalam keadaan yang namanya damai gitu. Jadi ini tiga-tiganya tuh nggak bisa lepas lah satu sama lain. Dan puncak kebahagiaan bukan karena aku memiliki A, itu namanya kesenangan. Bukan karena aku punya B, itu namanya kesenangan. Tapi justru saat aku hadir utuh di sini saat ini, tidak di masa depan dan tidak di masa lalu, tidak ada di dunia future atau di masa past, itulah yang disebut dengan yang namanya total happiness gitu.
Nah, 3 poin ini, ketenangan batin jiwa di level mutmainah, kedamaian puncak itu Islamnya, Islam itu kan damai gitu artinya gitu ya. Dan happiness ini adalah bagaimana pancarannya sehingga tiga-tiganya ada. Maka ini bukan berlaku buat diri kita, tapi juga berlaku buat sekeliling kita gitu. Nah disinilah nanti kalau mau dilanjutin, konsepnya menjadi rahmatan lil alamin. Tenang dalam berpikir, damai dalam emosi, happiness dalam keberadaan gitu. Dan ini kalau mau pakai bahasa yang paling simpel disimpulkan, disitulah aku sudah merasa cukup, dah aja. Selesai. Makanya kalau di level ini nggak akan ada kekurangan apapun aja. Karena kekurangan itu konsep biasanya. Gitu. Nah, Buat yang jadi pertanyaan, Mas Yusef, Kang Yusef, buat saya ya, rugi banget gitu kalau happy-nya nanti gitu. Mending sekarang gitu. Karena bahagia mah pilihan ya. Iya, Karena bahagianya saya nggak mau ditentuin sama Akang gitu. Saya bisa pasti. memilih kebahagiaan saya gitu. Makanya saya sering bilang, jangan menyimpan remote control kebahagiaan kita di orang lain gitu. Meskipun esensi kebahagiaan nanti kita bisa ulas banyak banget karena kebahagiaan itu juga berkaitan dengan society gitu, dengan kebersamaan gitu. Tapi setidaknya saat kita masuk ke level mutmainah, nggak ada di masa depan, nggak ada di masa lalu, kita hadir utuh di sini saat ini, kita mulai menyadari bahwa di detik ini kita nggak pernah punya masalah karena masalah hanya ada di masa depan dan di masa lalu. Gitu Kang, kira-kira. Wow, amazing banget. Boleh diulang lagi? Tadi tenang dalam berpikir, Tenang dalam damai berpikir, damai dalam emosi, bahagia dalam keberadaan. Cukup gitu Kang. dalam keberadaan. Wah, Masya Allah, itu jawaban banget. Gitu Kang. Masya Allah. Kasih, waduh, benar-benar. Ini jawaban yang saya tunggu-tunggu nih, Kang. Pokoknya Kang Alhamdulillah. jangan nunggu nanti aja. Itu isi intinya ya. Ngapain nunggu nanti ya? Siap, siap, siap. Ada Ini pertanyaan. terima kasih. Nuhun Kang Atur Yusef. nuhun Kang Yusef. Kita tepuk tangan dulu buat Kang Yusef. Bagus banget pertanyaannya. Nuhun pisan. Keren. Bagus pisan. Ada pertanyaan gini Kang. Ya. Apa sih tujuan hidup katanya? Jawabannya mohon dikoreksi ya Kang. Ah, Tujuan hidup kita itu adalah menerima semua rasa. nah gitu Kang. Nah itu Benar. gimana Kang? Iya. Jadi Karena kan kalau kita ya kalau saya perhatikan gitu ya Kang ya, kalau yang diperhatikan di surga itu kan rasa semua Kang ya. betul. Betul Kang. Dan surga itu juga bukan letak geografis tadi yang Kang Abu sampaikan Kang ya. Nih ya Berarti Kang. tujuan kan kalau ibadah itu sendiri gimana Kang? Ada juga kan ungkapan bahwa tujuan hidup itu adalah beribadah. Ada juga Ya. itu tuh Kang gimana Kang? Silakan. Oke. Gini nih ya. Siap. Kemarin ada teman saya ya. Kebetulan dia bukan orang Islam Kang. Tapi pertanyaannya bagus pisan gitu. Ya. Dia nanya gini. Bu, kenapa ya orang Islam yang gua tahu, dia bilang, dia sholat, tujuannya pengen dapat pahala. Dia pengen dapat pahala, tujuannya pengen surga. Dia pengen ke surga karena pengen bidadari. Pertanyaan dia, terus Tuhan di mana kok nggak pernah dicari sih? Cina? Itu Kang, menarik tuh Kang. Iya iya. Ini kok nggak bawa-bawa Tuhan sama sekali sih? Orang Islam disuruh sholat, sholat nyari pahala, pahala nyari surga, surga nyari bidadari. Terus nyari Tuhannya kapan gitu? Iya iya benar Nah, Kang. saya rada malu Kang ngejawabnya Kang. Kan jelas pisan Kang betul Kang. Kan menarik. Katanya tiap hari ngomong Allah, Allah. Tapi ya secara apa yang dia Iya ya, iya. dia mah kan orang luar ya, ngelihatnya kayak gitu gitu. Nah, saya aja sebagai orang dalam rada nggak enak gitu ya, tapi memang kenyataannya gitu gitu. Itu satu gitu. Nah, sekarang gini Kang Yodi. Gini. Nih ya. Ibadah kalau pinjam dalam perspektif bahasa itu kan mengabdikan diri kan? Atau mungkin kalau pakai bahasa yang gampang, itu intinya adalah menghamba gitu. Pertanyaannya kan ibadah itu kepada Allah kan. Tadi Allah itu adalah realitas gitu.
Jadi ibadah adalah proses serangkaian proses apapun yang kita lakukan hanya latihan dalam bentuk menerima kenyataannya dari Allah gitu kira-kira. Pertanyaan, yang Allah rasain ke kita dalam realitas apa? Ya rasa. Nah itulah kenapa ya hanya untuk mengalami perjalanan rasa, kata kuncinya adalah saat kita senang nerima, saat kita sedih nerima, saat kita di atas nerima, saat di bawah nerima, di mana-mana. Saat kita udah ada di level penerimaan, baik situasi baik ataupun buruk, nggak ada bedanya karena kenapa? Di dalam kondisi penerimaan, semuanya hanyalah realitas Allah itu sendiri, gitu Kang Yodi. Nah jadi kalau ada pertanyaan lagi, apa sih arti dari tujuan hidup? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini nggak ngomongin mati nih. Semua adalah realitas dan hanya kembali kepada realitas. Selesai. Saat kamu menerima realitas, disitulah kamu ilaihi rojiun. Jadi ketemu Allah nggak usah nunggu mati, tapi saat kamu hadir utuh di sini saat ini, saat kamu menerima realitas, disitulah kamu menyatu dengan Allah gitu. Gitu Kang, kira-kira Kang. Terima. Celep pisan Kang. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu yang lain Iya, silakan. Kak, luar biasa. Makanya kan, Yod, Pertanyaan yang macam. Yod, ada makanya yang kan ngomong, Yod. kalimatnya tuh Allah tuh nggak pernah Ada jauh yang dia gitu. chatting, Yod. Iya. Oh di chatting apa ya? Mohon, Wah mohon. saya belum Yop, ada baca yang nih. chatting 2 tuh. Iya belum ngecek. Kang Abu yang baca ya di HP nih Kang Punten. Bentar ya. Siap Kang Punten Kang. Ada. Oke. Katanya Allah punya rumus, aku sesuai dengan persangkaan hambaku, aku boleh dong memilih menolak keadaan realitas menyedihkan agar realitaku yang sedih tidak akan terwujud. Iya gini, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau kamu ngelihat orang itu buruk, buruk itu bukan dianya yang buruk, tapi aku menilai dia buruk gitu. Gitu ya. Sehingga persangkaan itu adalah bagaimana aku memaknai kan. Contoh, teman-teman begitu ngelihat orang nyebelin, apakah dia menyebalkan? Enggak. Tapi kita memaknai dia menyebalkan, itulah persangkaanmu gitu intinya. Coba 1 detik itu kita lepasin kebenciannya, kita maafin, selesai sih gitu. Gitu ya. Sehingga ya balik lagi, kata kuncinya adalah semua tergantung dari perspektif kita gitu. Itulah yang tadi saya bilang, si A warnanya hijau, si B warnanya kuning, si D warnanya apa, tergantung dari warnanya. Tapi saat kita menerima kenyataan seapa adanya, warnanya jadi hilang aja. Ya, itu satu. Yang kedua, ingat, Allah punya seleranya sendiri, semesta punya seleranya sendiri, jangan maksa selera kita diinginkan atau dijadikan oleh seleranya Allah gitu. Yang akan kejadian itu selalu seleranya Allah, itu aja. Nah, kalau kamu mau tanya tentang pemahaman surah At-Taubah 113. Kayak di 113 itu ada kalimat gini. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Pertanyaannya gini, kita mau sebaik apapun sama orang lain, mau mengharap orang lain berubah gimana pun, semua perubahan tergantung dirinya masing-masing. Titik aja udah. Jangan pernah mengharapkan orang lain berubah sesuai dengan keinginan kita, dengan kemauan kita, bahkan selevel Nabi Muhammad, pamannya nggak mau ngikutin Nabi Muhammad gitu. Gitu ya. Jadi apapun konteksnya, tergantung dan semuanya kembali kepada diri kita masing-masing gitu. Gitu ya. Ingat ya, musyrik itu bukan agamanya, bukan identitasnya, bukan. Musyrik itu adalah orang yang menolak kenyataan. Contoh, sekarang kita ketemu sama orang nih yang belum nyampe kesadarannya, kita kasih tahu, udah terima aja kenyataannya. Nggak bisa, dia tuh kan yang salah, dia tuh yang harus. Nah udah selesai. Mau didoain gimana pun, tipikal orang-orang yang menolak kenyataannya, sebelum dia terbuka sendiri, dia nggak akan ada yang bisa ngebukain dari luar gitu. Nah jadi artinya apa? Kembali ke level nomor 1 tadi, nggak usah rese sama keyakinan orang, nggak usah ngatur keyakinan orang, semuanya punya jatuh tempo dan jalannya masing-masing gitu. Kira-kira 913 esensi salah satu simpelnya kira-kira begitu gitu. Gitu, Kintan-kintan, Ibu Bapak, sip ya, Bu, semoga. yang Ya, jadi 1 aja. gimana Bu Muni? Bu Muni Assalamualaikum Damang, sehat Bu? Alhamdulillah baru bisa bergerak. Gini Kang Abu ya, Mohon. saya kan harus menerima kan suami meninggal. Betul.
Nah, tapi pada saat itu saya menerima dengan ikhlas. Saat itu, begitu berbulan-bulan ada. Berarti saya musyrik dong ya. Apa yang tadi kata Kang Abu, tidak menerima dengan kenyataan. Padahal saya itu tahu bahwa itu sudah takdir dan itu pun akan saya alami. Gitu. Saya sampai 5 bulan ini baru bisa kembali seperti pelan-pelan seperti dulu. Nah, terus saya kadang-kadang Kang Abu ya kalau di rumah semua kenapa sih di rumah terus gini? Kan nggak ada kamu katanya udah tua ini katanya idah 4 bulan 10 hari. Saya diam aja, saya nggak menjawab, saya takut salah. Tapi kan pada saat itu saya berbulan-bulan itu memang saya berduka. Terus memang ingetlah segala macam lah Kang Abu. Pada keluarga atau teman, oh kamu tuh mengurus suami 4 tahun itu kamu dengan sabar. Oke, saya bilang. Tapi yang sekarang saya yang suka sesali ini Kang Abu, dosa apa enggak? Banyak penyesalan, mungkin pada saat itu saya suka aral, suka kesel, tapi saya tidak memperlihatkan kepada suami, enggak gitu. Hanya sesaat gitu Kang Abu. Nah, terus pendapat ini apa yang tadi Kang Abu, beda-beda lah pendapat itu gitu. Terus saya bilang mana yang harus kupilih, mana yang harus. Tapi saya tidak pernah menjawab, saya diam aja. Saya bilang kalian tuh tidak tahu bahwa itu berduka itu bukan menyesali dengan takdir suami, enggak ada, bukan. Banyaklah yang saya sesali gitu Kang Abu. Apakah saya itu tidak menerima apa belum apa gimana, saya bingung dengan diri saya sendiri gitu Kang Abu. Teman-teman apa nggak usah nunggu idah, nggak usah, nggak ada itu. Saya nggak pernah menjawab sekalipun, saya diam aja gitu. Saya introspeksi diri. Terus saya selama 4 tahun itu Kang Abu saya belajar ke suami, oh kesabaran tuh harus begini, keikhlasan tuh harus begini. Saya insya Allah, alhamdulillah, insya Allah selama 4 tahun sampai dia meninggal beliau tuh saya diberikan banyak kesabaran, cuman ada arahnya saya akuin gitu. Gitu Kang Abu, apakah saya termasuk orang musyrik tidak mau terima? Ya terima, saya terima gitu. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu jangan khawatir jadi orang musyrik. Kenapa temennya banyak, Bu? Nggak apa-apa, yang lain juga gitu, Bu. Tenang aja ya. Serencana, Bu. Gini, Bu. Yang paling penting nomor satu, Ibu mending ganti temen lah gitu. Ya, karena kebanyakan teman yang toksik pusing, Bu. Itu yang satu. Kenapa? Semua cerita dari luar apa semua sesuai dengan pemikiran mereka satu-satu yang mereka nggak pernah tahu diri kita yang sebenarnya. Laras tuh, Bu? Jadi semua yang apa iyahin, udah ibu nggak usah dengar terlalu gimana karena kenapa? Nggak ada yang benar-benar tahu apa yang kita rasain gitu. Jadi semakin kita nggak terlalu sibuk dengan kata-kata orang lain, tidak terlalu dalam tanda petik diberatkan dengan kata-kata orang lain, itu poinnya adalah kita menyadari bahwa semua adalah asumsi gitu. Itu yang satu. Yang kedua, Bu, manusia sebagai punya memori sangat wajar ketika sedih, kehilangan itu wajar sekali. Tapi Ibu, hidup terus berjalan. Kalau bisa ibu menentukan saya mau sedih berapa lama, dah, sok sedih. Sehingga kalau kita udah menentukan, oke saya mau 6 bulan deh mau sedih nggak apa-apa, sok ibu abisin sampai sedih, tapi kalau udah 6 bulan, move on. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, hidup terus berjalan gitu. Dan tidak perlu ada penyesalan karena kenapa? Semua yang kita putuskan pada saat itu adalah keputusan yang paling terbaik, Bu. Terbaik gitu. Dan segala bentuk apa yang sampai nyampe ke saat ini, itu udah pasti keputusan yang terbaik aja udah. Nah sekarang dengan ya namanya juga kematian, nanti kapan-kapan kita obrolin kematian ya Ibu Bapak ya, karena gak ada orang yang mati itu tubuhnya. Gitu. Dan nanti kita akan ngerti konteks tubuhnya itu, kita masih punya diri-diri kita yang lain selain tubuh fisik gitu Bu Muni. Nah jadi balik lagi Bu, Ibu sekarang nggak sedih, nggak apa-apa, izinkan dirinya sedih. Izinkan dirinya untuk nangis. Izinkan dirinya untuk apa? Nggak usah terlalu banyak dengerin orang, apa yang ibu nyaman kerjain. Tapi ingat, jangan terlarut. Punten pisan, ada orang yang sedih ditinggalin suaminya sampai 12 tahun nggak beres-beres Bu. Sayang gitu.
terlalu lama gitu. Makanya sarannya David Hawkins ini mah ya kalau dalam buku Letting Go, dan itu sangat menarik sekali, level kesedihan kalau bisa dikasih limit. Udah, saya mau sedih 2 bulan ini, 3 bulan ini, 4 bulan ini, dah komit, dah. Habis 4 bulan, move on. Mau orang ngomong masa idah lah, mau orang ngomong A, mau orang ngomong B, nggak ada, udahlah Bu. Jadikan itu sebagai sebuah informasi aja udah, gitu. Gitu ya. Dan ini dikaitkan punten ya, musyrik tuh nggak ada urusan sama beda agama, nggak ada. Nggak ada. Musyrik tuh bukan pada agama, tapi pada sikap hati kita. Punten ya, saya sebagai orang yang KTP-nya Islam saat menolak realitas, jadi musyrik sebentar, balik lagi. Musyrik lagi, balik lagi. Musyrik lagi, balik lagi gitu. Dan it's okay, kenapa? Ini hidup. Hidup itu selalu mengalami on and off, dan bertumbuh gitu intinya. Kinten-kinten gitu Bu Muni. Oh, Yang penting enggak, tadi semangat Bu. Kak Abu teman itu saya anggap bahwa dia tuh lihat saya mungkin prihatin, dia tuh menghibur lah gitu. Enggak ada Betul. sih yang mau nggak gini, pokoknya kamu harus move on, kamu harus move. Tapi saya sekarang sudah mulai lah Kang Abu gitu, apa move on sedikit-sedikit lah gitu. Alhamdulillah, Sip karena Bu. pikir saya, kata anak-anak, mama tuh suka ngaji, mama tuh suka begini. Ya udah dong katanya, apa jangan terlalu berlarut lah gitu. Leres Bu. Jangan-jangan anaknya yang nggak ikut ngaji lebih paham dari ibunya yang sering ngaji ya? Mama sering ngajarin, sering nasehatin, oh mama jadi yang layu. Iya 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 udah gitu aja saya nggak banyak bicara, diam aja gitu kan. Sekarang alhamdulillah, apa maksud saya, apakah saya yang kemarin-kemarin itu apakah saya berdosa, apakah saya jadi musyrik? Aduh, Bu, punten ya saya potong ya. Ingat ya, dosa itu artinya konsekuensi. Dosanya makan cabai ya pedes. Gitu Bu. Jadi kalau tadi Ibu bilang, Mencret. mencret itu dosanya makan cabai jadi mencret. Jadi kalau Ibu bilang, apakah itu dosa? Pasti ada konsekuensinya. Tapi jangan berpikir bahwa wah itu akan memberatkan apa. Bukan itu poinnya. Saat kita merubah, maka kita akan merubah konsekuensinya gitu Bu. oke. Tos weh. Dan ingat Makasih. di ujung dari semua ujung conversation antara Nabi Muhammad sama sahabatnya ketika ditanya bahwa apa yang kamu ragukan dari kasih sayang Allah, ketika Allah Maha Welas Asih, bahkan Iya, saat dia mau murka, welas asihnya selalu akan iya, mendahuluinya gitu. insya Allah, Nah amin. gitu Bu. Nuhun. Sip ya.